Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi man tawakkala bi sidqin niyyati kafah wa man tawassala ilaihi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la ma'buda bihaqqin siwah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwah wa lazimu ta'atahu fa fi ta'atihi ridah. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, keselamatan, kekuatan iman, kekuatan melakukan ibadah, dan kita diberi panjang umur. Semoga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang sebetul-betulnya, untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah haqqa tuqatih. Dengan memperbanyak sholawat kita berharap untuk menjadi orang yang pantas mendapatkan syafaat beliau, sehingga di hari kiamat nanti kita akan bertemu dan berkumpul beliau dengan menyitir sebuah hadis, inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum aliyya salatan au kama qala. Orang yang paling dekat kepadaku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita menjadi orang yang senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwalah kita akan menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa kepada Allah kita akan mendapatkan jaminan dari Allah. Hidup kita senantiasa diberi kebaikan, jalan keluar yang baik, rezeki yang tak disangka-sangka dari mana datangnya dan seberapa jumlahnya. Kemudian di akhirat kita juga membutuhkan takwa. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, Islam inilah yang perlu kita pertahankan. Barang siapa mati dalam keadaan beriman, berislam, maka surga baginya. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sedang di penghujung tahun 2021. Yakni menurut angka kita akan melangkah kepada tahun 2022. Yang perlu kita ingat adalah sepertinya masih kemarin kita merasakan gegap gempitanya orang merayakan tahun baru Masehi. Sekarang sudah datang lagi, dan seterusnya begitu. Sehingga yang perlu kita angan-angan adalah seberapa banyak kita menanamkan amal soleh, kita menanamkan pahala untuk kita jadikan bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kenyataannya kita menjadi orang yang malas, orang yang berat beribadah. Banyak sekali waktu-waktu yang terbuang oleh kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu demi masa atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang mau mengamalkan perbuatan-perbuatan yang soleh, yang baik, mau berwasiat dengan sesuatu yang hak, dan sabar atas segala hal. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa umur atau waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Atau bisa kita katakan modal utama kita adalah umur kita. Kita menjadi orang yang beruntung, yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat, tergantung bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Sehingga manusia ini dibagi menjadi dua dalam melakukan atau memperlakukan umurnya. Ada yang dikatakan muhlikah li umrih, ada yang dikatakan musmirah li umrih. Orang yang dikatakan muhlikah li umrih, maka umurnya akan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi untuk sesuatu yang membuat orang lain mendapatkan madaratnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang dikatakan orang yang musmirah li umrihi, orang yang produktif terhadap umurnya. Dia adalah orang yang sangat menghargai waktu, membuat waktunya tumbuh dengan amal-amal yang baik, yang banyak, sehingga nantinya menjadi orang yang tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan beliau berkenaan dengan datangnya malaikat Jibril kepada beliau, yakni malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan meninggal dunia. Maksudnya tiap orang mempunyai kebebasan menentukan kehidupannya, dipersilahkan dengan semangat hidup yang luar biasa, memilih jalan yang mana terserah, karena manusia sudah dibekali dengan akal yang sehat, sehingga bisa membedakan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang maslahah, mana yang madarat. Oleh karena itu dipersilakan hidup sesukanya, tapi diperingatkan bahwa hidup ini tidak selama-lamanya. Kita hidup di dunia terbatas. Bahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW disebutkan bahwa kebanyakan panen daripada umatku 60-70 tahun. Maka itulah kesempatan hidupnya. Setelah itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal satu kaum, tidak akan bisa menundanya atau tidak akan bisa mempercepatnya. Oleh karena itu, kita harus tanggap, kita harus sadar bahwa hidup ini terbatas. 1 tahun telah berlalu, berarti kita sudah berkurang jatah hidup kita di dunia. Yang selanjutnya berarti kita lebih maju lagi untuk mendekati ajal kita. Maka kalau kita tidak segera untuk bangkit, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempergunakan sisa umur kita yang mungkin lebih sedikit daripada apa yang telah kita lalui, kita akan terkejut dengan datangnya malaikatul maut, dan itu sangat merugikan kita. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah orang yang kamu cintai sesukamu, tapi ingatlah bahwa kecintaan kepada seseorang siapapun itu, kamu akan berpisah dengannya. Kita cinta kepada istri, anak, keluarga, ingatlah semua ini akan kita tinggalkan. Cinta yang abadi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau cinta ini yang kita dahulukan, yang kita utamakan, maka beruntunglah kita. Kita akan menjadi orang yang mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau harta yang kita cintai sampai merugikan kita, agama kita terbengkalai, kewajiban kita rusak karenanya, maka rugilah kita. Dan ingatlah, apapun yang kita cintai di dunia ini, semuanya akan berpisah dari kita. Dan yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Amalkanlah, lakukanlah apapun yang kamu suka, apapun yang kamu mau. Tapi ingatlah, amal perbuatanmu itu
nanti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau berbuat apapun. Kemudian malaikat Jibril mengatakan syaraful mu'min bil qiyami fil lail. Kemuliaan orang mukmin adalah dengan bangun qiyamul lail di tengah malam, melakukan salat tahajud, salat witir, salat hajat. Itulah kalau kita menginginkan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izzul mu'mini bistighnaihi 'anil nas. Sedangkan keagungan seorang mukmin adalah dengan tidak mengharapkan pemberian orang lain, yakni dia menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari mengharapkan pemberian-pemberian orang lain. Itulah apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang intinya, marilah kita berubah tahun ini, juga berubah pendirian kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hargailah waktu, karena waktu itu adalah kita. Kita adalah waktu. Kita tidak bisa menghemat waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya, hancurlah kita. Tapi kalau kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya di sisa umur yang tersisa, semoga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung fid dunya hatta akhirah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, baik fid dini wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد، وخصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضر والباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأكثروا من الصلاة على نبيكم يعظم لكم الله بها أجرا. وقال تعالى مخبرا لكم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وصل على أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم ارضى عن أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الحليم الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن ذي النورين والبرهان جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان،
وعن ناس بني غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن الستة البرة الذين هم تمام العشرة وعن سيد نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين وعن السيدين الكريمين القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأصلح اللهم ولاتنا وأمراءنا وقضتنا وحكمنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح من في الصلاح صلاح المسلمين وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون وجميع الأمراض وموت الفجأة والمنكر والبغي والقحط والجذب والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة طيبة آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وجعل مجيب الدعوات أجب دعواتنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا الفضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.